latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Nini Warih tersentak, hatinya terpukul mendengarkan pertanyaan suaminya yang tidak terduga sebelumnya. Seluruh otot dan sendinya terasa lemas dan dilolosi. Dia mendesah panjang, matanya berkaca-kaca, tatap matanya nanar memandang langit-langit kamar. Dia melirik suaminya yang berbantal kedua tangan. Lalu dia bersidakap dengan hati dan... Sudah burukkah penilaianmu terhadap aku? Aku ini istrimu, Kakang. Justru karena kau istriku, maka aku menginginkan kejujuranmu. Mengapa tiba-tiba kau ingin ikut aku kembali ke Mataram? Tentu saja ada sebab-sebabnya. Mengapa engkau mengigau dan memanggil nama Kolo Cokro? Aku seorang seniman ini, yang tidak hanya mengandalkan akal pikiran, tetapi juga mengandalkan batin dan perasaanku. Beberapa kali aku tidak tenang di Kerapyak. Memegang mangkok jatuh, sedang berjalan tersandung, sedang mengiris tergores tanganku. Semua itu adalah bahasa firasat. Dan aku melihat wajahmu pucat ketika bertemu pertama kali. Ada apa di balik semua ini, Nini? Kumohon kau berterus terang dan berbuat jujur kepadaku. Kakang, apa yang kau inginkan dariku? Bukankah aku telah jujur kepadamu? Aku setia sebagai istrimu. Aku sangat mencintaimu. Aku menyayangimu. Aku mengasihimu, Kakang. Sering kali orang mengucapkan jujur, cinta, sayang, mengasihi, berterus terang. Nini, dengarkanlah baik-baik. Kejujuran, kesetiaan, cinta kasih, dan kasih sayang tidak untuk diucapkan dengan kata-kata. Ingatlah itu. Segalanya akan lebih berarti apabila ditunjukkan dengan laku dan perbuatan. Disinilah kita akan mendapatkan cinta sejati. Nini, bicaralah jujur kepadaku. Kalau Cokro datang ke desa ini dan mengganggumu, Kakang. aku butuh jawabanmu. Aku butuh kejujuranmu, keterus teranganmu. Jawablah iya jika iya dan tidak kalau tidak. Jangan memaksakan diri. Kau boleh berbohong pada Wari, tapi janganlah berbohong pada dirimu sendiri. Sekali lagi aku bertanya kepadamu, apakah Kolo Cokro datang ke desa ini? Iya. Oh, dan ia mengganggumu? Iya. Dan kau menanggapinya? Tidak, Kakang. Tidak. Aku tidak gila. Aku ini istrimu. Aku menjadi seorang ibu. Aku menjadi seorang istri. Mana mungkin aku menanggapi laki-laki lain? Aku hanya butuh jawabanmu, iya atau tidak. Aku tidak membutuhkan jawaban dan keterangan yang panjang lebar. Dengan jawabanmu yang panjang lebar seperti itu, artinya Kolo Cokro selalu datang dan mengusik hatimu. Kau selalu diganggunya, Nini? Iya, Kakang. Cukup. Sekarang, benarkan atau salahkan kesimpulanku. Apakah dia pernah menjamahmu? Mengapa kau menangis? Mengapa kau terisak? Jangan menangis dan jangan terisak. Artinya kau membenarkan kesimpulanku. Dia telah menjamahmu dan dia telah mengotori rumah tangga kita. Dan wajahmu pucat. Mengapa bisa seperti ini? Mengapa kau membiarkan tubuhmu dijamah orang lain? Kakang. Cukup. Kau tidak perlu menangis. Kau tidak perlu terisak. Itulah artinya kejujuran, kesetiaan, cinta kasih, dan sayang yang kau ucapkan di bibirmu. Ini. Apakah kau sering bersama Kolo Cokro? Tidak. Bagus. Apakah akhir-akhir ini dia sering kemari? Tidak, Kakang. Dia pernah berjumpa dengan kakek dan nenek? Tidak. Apakah ia memaksamu? Iya. Sekarang di mana ia tinggal? Tidak tahu. Tidak tahu? Iya, aku tidak tahu, Kakang. Mengapa kau mau dijamahnya? Kenapa? Kenapa, Nini? Jawablah dan jangan menangis atau terisak. Diam! Jangan terisak dan menangis di depanku. Kita membicarakan tentang masa depan kita, keluarga kita. Aku dan kau.
tetapi juga kakek dan nenek, juga anak kita. Dan kita hidup tidak hanya berdua. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Ketahuilah hal itu. Katakan kepadaku di mana kalau Cokro sekarang tinggal, sehingga ia selalu mengganggumu. Aku tidak tahu, Kakang. Baik, Nini. Semula aku merencanakan untuk tinggal di sini cukup lama, karena Mataram selalu dilanda peperangan. Mataram tidak mampu menghentikan pemberontakan Demak Bintoro, pemberontakan Pangeran Puger Kajuran yang membalelo. Baik, Nini. Baik. Mungkin kita tidak akan bersama-sama lagi. Kakang. Tidak bersama-sama bukan berarti aku akan meninggalkanmu. Tapi aku ingin mencari bajingan itu. Kakang. Aku tidak bisa menerima kehormatanmu diinjak-injak. Dan aku tidak bisa menerima dirimu dijamah orang lain. Murahan sekali. Tidak kukira bisa terjadi seperti ini. Melihat dari wajahmu, melihat dari keadaan tubuhmu, kau sedang mengandung. Nini Warih semakin keluh. Dia terisak-isak. Air matanya makin membanjir. Tetapi dia tidak berani memandang suaminya. Dia tetap berbaring dengan keluh. Sementara Ki Warih mulai duduk dan bangkit dari pembaringan. Dia menggigit bibirnya sendiri. Giginya gemeretak. Kedua tangannya mengepal. Matanya berkaca-kaca. Bahkan Ki Warih sempat meneteskan air mata. Aku tidak bisa menerima semua ini. Jawablah pertanyaanku. Kau sedang hamil? Iya, Kakang. Sudah berapa bulan? Sudah berapa bulan? Jawab! Jangan hanya diam, jangan hanya menangis. Berapa bulan kau hamil ini? Aku tidak tahu, Kakang. Bohong! Katakan berapa bulan? Artinya kau sering kali diganggu Kolo Cokro. Dan kau tidak pernah bicara kepadaku. Kau tidak mau berterus terang kepadaku. Dan kau tidak mau jujur kepadaku. Itukah namanya kesetiaan? Itukah namanya kejujuran ini? Itukah namanya kasih sayang? Jawablah dalam hatimu sendiri. Aku tidak akan menuntutmu. Sekalipun aku berhak untuk membunuhmu. Kakang. Demi Tuhan, aku tidak tahu, Kakang. Ya, barangkali kau memang tidak tahu. Karena kalau Cokro menggunakan kepandaian dan kemampuannya, kuterima Nini, kuterima. Dan aku bisa mengerti, aku cukup mengerti. Tetapi kini kau mengandung seorang bayi yang bukan benihku. Aku menyesal sekali. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bunuhlah aku, Kakang. Bunuhlah aku. Segampang itu kau bicara. Hanya Gusti yang Maha Agung yang pantas merenggut nyawa kita. Dialah yang memiliki alam dan maut. Tebuslah kesalahanmu. Tebuslah sendiri. Aku tidak akan menyalahkanmu. Tetapi jika hal ini sampai terjadi, sungguh keterlaluan. Aku tidak bisa menerima ini. Kakang, maafkan aku. Maafkan aku, Kakang. Demi Tuhan, aku tidak tahu apa yang dilakukan Kolo Cokro kepada aku. Baik, Nini. Besok pagi, aku akan kembali ke Mataram. Aku akan mencari bajingan Aku itu. ikut, Kakang. Tidak. Kau tetap di sini sampai orokmu lahir. Kau tidak boleh ikut aku. Kau benci kepada aku, Kakang. Kaulah yang membenci dirimu sendiri. Aku tidak pernah membenci siapapun. Lebih-lebih orang yang menjadi istriku. Kalau kau tidak benci padaku, mengapa kau meninggalkan aku lagi, Kakang? Artinya kau memberikan kesempatan pada setan itu agar menggangguku. Tidak. Tak ada yang perlu disalahkan. Semuanya telah terjadi dan semua telah terlanjur. Kau tahu betapa remuk hatiku, betapa hancur jiwaku, Nini. Ada orang yang mengotori rumah tanggaku dan aku tidak terima. Aku tidak akan pernah menerima. Kakang, Mataram masih penuh peperangan. Kau meninggalkan aku lagi. Percuma aku kembali. Percuma aku lakukan yang baik-baik untuk orang lain sementara keadaan rumah tanggaku menjadi hancur lebur seperti ini. Aku tidak bisa seperti itu. Tidak bisa, Nini. Aku tidak bisa. Dan siapapun orangnya tidak akan mungkin bisa menerima. Tak akan mungkin. Kalau ada dia itu sudah gila. Tapi Warih masih waras. Warih belum edan. Dan Warih akan menunjukkan kepada siapa saja tentang kebenaran dalam hidupnya. Ya, barangkali kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Aku akan turun ke medan perang. Jagalah dirimu baik-baik. Nampaknya waktu terlalu lama kutunggu. Jagalah dirimu, Nini. Aku akan pergi. Kakak, di
menuju malam seperti ini. Iya. Katanya besok pagi kau akan ke Mataram. Kakak, jangan sekarang. Jangan, Kakak. Aku sudah tidak sabar lagi, Nini. Tak ada waktu yang lebih tepat selain malam yang larut seperti ini. Besok pagi, apabila kakek dan nenek bertanya tentang diriku, katakanlah, aku sudah kembali ke Mataram. Kau boleh bercerita tentang kebenaran apa yang kulakukan dan apa yang kucari. Ceritakan kepada mereka sejelas-jelasnya. Dan jika aku tidak akan pernah kembali kemari, artinya aku telah menjadi tumbal di medan peperangan. Aku pergi, Nini. Selamat tinggal. Oh, Kakak, jangan. Jangan, Kakak. Jangan kau tahan aku. Lepaskan. Percuma kau tahan aku. Jangan, Lepaskan ini. Lepaskan. Tidak, Kakak. Kau tidak boleh pergi lagi. Lepaskan Kau dan tega jangan pada tahan aku. Aku sudah tidak betah menunggu waktu esok. Lepaskan ini. Lepaskan. Tidak, Kakak. Tidak, Kakak. Nini Warih menahan lengan suaminya, bahkan menarik-narik kain yang dipakai suaminya. Dia tidak mengizinkan Ki Warih meninggalkannya pada malam yang telah larut itu. Gigi Ki Warih gemeretak, matanya nanar, jantungnya menggemuruh, dan dadanya terasa menggelegak menahan amarah yang berkobar-kobar. Napasnya semakin terengah-engah, dan ia melihat istrinya seperti melihat orang penyakitan. Kakak, kau jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, Kakak. Aku harus pergi meninggalkanmu. Iya. Tak ada yang bisa menahanku. Lepaskan aku. Dan jangan kau tahan lagi, Nini. Tidak, Kakak. Tidak. Kau tidak boleh pergi. Malam telah larut. Kalau kau hendak pergi, besok pagi-pagi. Jangan sekarang, Kakak. Jangan. Jangan tinggalkan aku. Aku terlalu menderita. Kakak, aku yang bersalah. Akulah yang bersalah, Kakak. Kau tidak bisa menahanku. Biarkanlah aku pergi. Kau pikir aku juga tidak menderita akan hal ini? Keterlaluan. Keterlaluan sekali. Huh. Aku akan bunuh bajingan itu. Kakak. Lepaskan ini. Lepaskan. Kakak, tidak. Tidak. Aku tak akan melepaskanmu. Aku tak akan melepaskanmu. Lepaskan. Ki Warih menghempaskan tangannya hingga pegangan istrinya terlepas. Tetapi Nini Warih dengan gesit merangkul dan mendekap kaki suaminya. Dia tidak membiarkan Ki Warih pergi meninggalkannya. Dia semakin meratap dan menciumi Ki Warih dan memeluknya erat-erat. Hati Ki Warih teriris-iris. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kakak, jangan pergi, Kakak. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, Kakak. Untuk apa aku di sini? Kau tidak bisa kupercaya lagi. Sia-sia pengabdianku. Sia-sia apa yang kulakukan selama ini, Nini. Sia-sia aku bekerja keras di istana membanting tulang. Semua itu adalah untukmu, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita bersama. Tetapi kepercayaan itu telah hilang. Semuanya tercabik-cabik, semuanya hancur, hancur berkeping-keping tanpa sisa. Lepaskan, lepaskan ini. Biarkan aku pergi. Jangan sampai aku melukaimu. Jangan sampai tangan dan kakiku menimbulkan dosa karena menyakitimu. Tendanglah aku, Kakak. Pukullah aku. Bunuhlah aku. Bila itu yang kau mau. Tetapi kau jangan pergi. Akulah yang salah, Kakak. Maafkanlah aku. Maafkanlah aku, Kakak. Atau... Tidak. Semuanya tidak akan selesai jika aku belum menemui bangsat itu. Bajingan itu harus mati di tanganku. Dialah biang kerok dari semuanya. Aku akan membunuhnya. Jangan, Kakak. Jangan. Atau kau mencintainya? Tidak. Tidak, Kakak. Tidak. Tapi... Tapi apa? Tapi apa? Mengapa kau menahanku dan aku tidak boleh membunuh bajingan itu kalau kau tidak menyukainya? Kakak, aku takut. Takut kehilanganmu, Kakak. Dia seorang yang sakti mandraguna. Mau sakti, mau dikdaya, aku tidak akan takut. Ki Warih tidak akan takut pada siapapun juga, Nini.
Kau pikir suamimu ini seorang pengecut? Hah? Kau pikir aku ini apa? Aku laki-laki, dan aku tahu siapa diriku. Aku pun tahu siapa Kolo Cokro. Ia hanya seorang bajingan yang selalu merusak rumah tangga orang lain. Bajingan itu tidak akan pernah kubiarkan hidup dan bernapas di Mataram. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Tapi Kakang, ia bukan sembarang orang. Ia datang dan menghilang begitu saja. Aku takut kehilanganmu, Kakang. Kau jangan pergi, Kakang. Lepaskan kakiku, Nini. Lepaskan. Kakang. Biarkan aku pergi. Lepaskan. Kalau kau tidak mendengarkan aku bisa menendangmu. Jangan kau pancing kemarahanku lagi, Nini. Aku cukup bersabar menghadapimu. Aku terlalu panjang sabar, Nini. Tolong lepaskan dan biarkan aku pergi saat ini juga. Lepaskan. Kau dengar tidak? Dengan tangan gemetaran, Nini Warih terpaksa melepaskan pelukannya. Dia melepaskan kaki suaminya. Tangannya gemetaran dan dia jatuh di lantai. Dengan hujan air mata, dengan pedih dia membiarkan suaminya menghempaskannya. Ki Warih melangkah 2 tindak dari depannya, lalu perlahan-lahan membuka kancing pintu kamarnya. Aku pergi, Nini. Dan jika aku tidak kembali ke Karanganyar ini, artinya aku sudah mati. Taburkan kembang dan nyalakan kemenyan untuk kematianku. Selamat tinggal. Nini Warih tidak mampu berbuat apa-apa ketika mendengar suara si hitam berlari kencang menjauhi rumah mertuanya. Dia menangis pilu di dalam kamarnya sambil mengelus perutnya yang membuncit. Dia tidak menyadari apabila ada wajah-wajah tua yang memperhatikannya dengan tatap mata penuh selidik. Apa yang terjadi, Tondo? Apa yang terjadi padamu? Duh, ada apa, Duh? Ada apa, Nini? Hah? Mengapa kau menggelosoti tanah? Ada apa, toh? Di mana suamimu? Suamimu kenapa? Di mana suamimu, Ndo? Hah? Ware! 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 Di mana suamimu, Ndo? Hah? Di mana? Mengapa? Apa yang terjadi, toh? Iya, Ndo, apa yang terjadi? Kakang Warih kembali ke Mataram. Apa? Suamimu balik ke Mataram? Malam-malam begini? Hah? Edan tenan. Sudah tidak benar ini. Kek, bagaimana ini? Bagaimana ini, Ya Kek? mana aku tahu, toh. Aduh, Mana aku tahu apa yang diinginkan anakmu itu. mengapa kau tidak menahannya, Nduk? Hah? Kenapa? Mengapa kau tidak menahannya? Malam-malam seperti ini kok kembali ke Mataram? Kek, bagaimana ini? Peperangan terus terjadi di mana-mana. Sudahlah. Enggak anaknya, enggak bapaknya, enggak kakeknya. Sama saja. Aduh, Jagat Dewa Batara. Aduh, Gusti yang Maha Agung. Paringi sabar, Gusti. Aku tidak bisa menahannya, Nek. Dia marah pada aku. Dia marah sekali. Hah? Marah? Lah, kenapa mesti marah kepadamu? Apakah kau menyinggung perasaannya? Apakah kau tidak mau meladeninya? Dasar gemblong. Loh. Kalau ngomong itu seenaknya.
Kalau bicara itu diatur, jangan ngawur saja. Weh, malah kau yang marah padaku, Nyai. Aku kan bertanya pada mantumu. Lah apa salahnya bertanya, toh, Nek? Kau ini juga begitu, gampang saja marah. Kau pikir itu baik apa? Hah? Kalau kau marah padaku, apakah terus bisa menyelesaikan persoalan anakmu? Jangan begitu, toh, Nek. Kalau orang bertanya itu ya biarkan. Kasih kesempatan orang yang ditanya itu untuk menjawab. Tapi pertanyaanmu itu seperti orang gemblong. Tanya yang bukan-bukan. Meladeni. Kalau yang namanya istri, ya tentu saja sudah wajib meladeni suaminya. Tanya yang enggak. Dipikir kalau mau ngomong. Dipikir kalau mau nanya. Terserah situ sajalah. Tanya saja. Aku mau diam saja. Duh, apa yang terjadi padamu? Hah? Apa yang terjadi antara kau dan suamimu? Apa? Katakan pada nenek. Siapa tahu nenek bisa membantumu. Kakang Wari marah sekali padaku, Nek. Karena aku tak bisa menjaga diri. Dia tak betah tinggal di sini. Iya, ada masalah apa toh? Karena kau tidak bisa menahan Sukmo begitu. Hah? Nek. Jawab, Lando. Kalau kau hanya menangis, mana mungkin aku tahu. Mungkin suamimu memang seperti sifatku. Ia menuruni sifatku. Ya, beginilah. Aku ini keras. Kalau ada apa-apa tak bisa ditahan lagi. Betul, Nduk. Ya, kalau mengaku itu namanya baik. Sudah, diam toh kau ini. Cerewet amat. Sana kamu pergi tidur. Biar ku urus sendiri. Ini kan urusan perempuan. Ayo sana, tinggalkan kami. Sudah. Urus mantumu itu. Aku mau tidur lagi. Awas kalau nimbrung lagi ya. Duh, aku maafkan nenek jika pertanyaan ini menyinggung perasaanmu. Tetapi jawablah pertanyaan nenek. Apakah ia tahu hubunganmu dengan Kolo Cokro? Hah? Bagaimana aku harus menjawabnya, Nek? Aku berusaha jujur dan terus terang padanya tentang laki-laki itu yang selalu menggoda aku. Terus? Dan sekarang ia marah sekali padaku. Ia pergi ke Mataram untuk mencari laki-laki itu, Nek. Nenek tidak pernah lagi melihat orang itu. Dan kau selalu di rumah. Nenek sungguh tak tahu masalahmu yang sebenarnya. Nenek tidak tahu. Kakang Wari ingin membunuh. Ia ingin membunuh laki-laki itu, Nek. Apakah kau hamil dengan laki-laki itu? Apakah kau hamil dengan Kolo Cokro? Dan kau bercerita pada suamimu hingga terjadi seperti ini. Kakang Wari marah sekali padaku, Nek. Aku tidak diperkenankan ikut. Aku takut sekali. Tak ada yang perlu ditakutkan. Tapi kalau terjadi sesuatu padanya, Nek. Sudahlah, Nduk, sudahlah. Jangan menangis, Nduk. Nyai Wulung ikut menangis dan memeluk menantunya. Hati dan pikirannya dihiasi berbagai macam pikiran buruk. Ia mencoba menduga-duga apa yang terjadi atas putra dan menantunya. Mereka tenggelam dalam keheningan malam yang jauh dari larut. Dan terdengar sedu sedan
isak dan tangis. Jangan menangis. Niniwari tidak berani bercerita banyak. Ia memandang kepedihan hidupnya dalam hati. Sementara Ki Wulung yang ada di luar bilik bersandar di dinding. Sambil mengerutkan dahinya, dia pun menerka-nerka apa yang telah terjadi pada anak-anaknya. Burung-burung malam yang menjerit di kejauhan membuat bulu kuduknya bergidik. Sudah, Lando. Kau jangan terus menangis. Nenek jadi ikut sedih. Apalagi nenek tidak tahu apa yang menjadi masalahmu, Dok. Jangan sedih ya. Ada masalah apa, toh? Katakanlah, ceritakan pada nenek agar nenek bisa membantumu. Entahlah, Nek. Kakang Wari tak mau lagi percaya padaku. Aku mungkin tidak bisa menjadi istri yang baik, Nek. Aku telah mengecewakannya. Tak bisa membimbing Sukmo. Tak bisa menyenangkan hatinya. Bahkan aku terlalu mengecewakannya. Dalam hidup ini, Nduk, tak ada manusia yang sempurna. Tapi nenek juga tak mengerti mengapa suamimu begitu cepat meninggalkanmu. Padahal baru tadi pagi ia datang. Atau kalian sudah pernah bertengkar saat di Mataram? Tidak, Nek. Kami tak pernah bertengkar. Sungguh, Nek. Kalau begini jadinya repot. Inilah yang sering ku khawatirkan ini. Inilah yang sering ku cemaskan jika kau meladeni laki-laki lain. Inilah yang membuatku keras kepadamu dan tak mengizinkanmu menemui siapa saja. Menemui laki-laki dimanapun dan kapanpun. Suamimu pasti marah kalau cemburu. Ya, laki-laki mana yang bisa menerima istrinya digoda oleh laki-laki lain? Demikian juga sebaliknya. Tapi kenapa? Kenapa harus kembali ke Mataram di tengah malam seperti ini? Aku tak bisa menahannya, Nek. Dia sangat marah padaku. Dia katanya ingin ikut berperang membantu Sang Prabu. Masalahnya bukan ingin berperang atau apa. Yang jelas suamimu dipenuhi nafsu amarah. Mengapa tadi kau tidak membangunkan nenek dan kakek? Tidak, Nek. Kami ingin menyelesaikan masalah yang kami hadapi sendiri. Kami tak ingin merepotkan nenek dan kakek. Nyai, Tapi sekarang kami memang merepotkan nenek dan kakek. Nyai, aku akan menyusul Wari ke Mataram. Apa? Kau mau ke Mataram? Nampaknya semua ini butuh campur tanganku. Aku tidak bisa membiarkan anakmu turun ke medan pertempuran. Tidak, jangan sampai hal ini terjadi. Kau jangan bikin perkara baru lagi, Kek. Kau ini bagaimana, toh? Lawang anakmu sudah tidak benar, malah kau ikuti. Tidak, aku tidak izinkan kau ke Mataram, tidak. Besok pagi aku akan ke Mataram, Nyai. Aku akan menyusul anakmu. Dan aku akan mencegah agar ia tidak ikut berperang. Tapi aku tidak izinkan kau pergi ke Mataram, titik. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu. Tapi aku perlu ke Mataram, Nyai. Harus, Nyai. Aku harus menyusul anakmu. Laki-laki macam apa menghindari persoalan seperti itu? Tidak, kita tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga anak kita. Jangan, Kek. Kau pun tidak boleh ke Mataram. Baik dan buruknya keluarga Wari, biar mereka selesaikan sendiri. Kita orang tua tidak boleh ikut campur. Mereka sudah berumah tangga, punya anak. Lain halnya kalau mereka tidak bisa menyelesaikannya. Baru kita turun tangan.
Kalau Ware bisa menyelesaikan rumah tangganya, ya tentu saja tidak seperti ini akibatnya, Nyai. Tidak meninggalkan istrinya menangis dan meringkuk di tanah. Ini sudah tidak beres. Kalau masalahnya cuma curiga-mencurigai, harus kita luruskan. Tapi kita harus memberikan kesempatan pada mereka. Sudahlah, Nek. Kek, jangan bertengkar. Kami yang salah. Maafkan aku, Nek. Kek, terlalu merepotkan semua. Semuanya karena salahku. Tidak begitu, Nduk. Aku tidak menyalahkanmu. Aku juga tidak menyalahkan Ware. Tidak. Tetapi aku hanya butuh kejelasan agar persoalan kalian berdua ini tidak berlarut-larut. Lawang masih meninggalkan masalah di rumah. Kok mau ikut perang? Apakah itu namanya tidak bunuh diri? Kek, Iya. Siapapun orangnya yang masih memiliki masalah, tetapi menghadapi sesuatu, pasti tidak akan beres. Lebih-lebih dalam peperangan. Dalam peperangan, seorang prajurit dibutuhkan ketenangan, sehingga ia dapat melangkah dengan pasti. Tidak takut menghadapi rintangan dan tantangan. Kalau dia memiliki masalah dan maju perang, artinya ia sudah tidak punya akal yang sehat. Ia dipengaruhi emosi dan perasaannya sendiri. Aku harus mencegah anakmu. tidak. Bagaimanapun juga, anakmu seorang seniman. Dia pasti bisa memperhitungkan semuanya. Dia bukan anak kecil lagi, Kek. Sekalipun ia sudah tua, tetapi kalau menghadapi persoalan, terus seperti itu caranya, aku tidak setuju. Aku tidak akan pernah mengizinkan anakku salah kaprah. Itu saja. Tapi kau harus ngerti, Mataram dalam keadaan perang seperti ini, kok malah mau keluyuran ke sana? Aku tidak mengizinkanmu. Sudah, jangan membantah. Sudahlah, Nek. Kek, sudahlah. Kami sendiri yang akan menyelesaikannya. Akulah yang salah, dan aku yang bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi. Kalau kakek ke Mataram, itu tidak perlu. Lebih baik aku saja. Loh. Sudah nggak beres. Sudah tidak benar semua. Siapapun tidak boleh ke Mataram pada saat ini. Tidak kamu, tidak juga kau, Kek. Dengarkan baik-baik. Jangan seenaknya sendiri, toh. Ya. Aku jadi pusing menghadapi kalian ini. Kita ini sudah tua. Mikir apa? Lebih baik macul dan mato nandur padi daripada mikir peperangan. Hah? Tidak. Kita tidak boleh ikut repot dengan masalah negara. Menghadapi persoalan rumah tangga sendiri saja kacau balau seperti ini. Kok mau pergi ke Mataram, ikut-ikutan perang? Sadar toh, Kek. Kau juga harus ngerti, Nduk. Ya, Nduk ya. Aku pun tidak akan pernah mengizinkanmu pergi kemana-mana. Kau di sini dititipkan suamimu padaku, pada kakek. Jadi kamilah yang bertanggung jawab atas dirimu. Sekalipun suamimu sendiri yang melanggar, terus terang, kami tidak setuju. Pokoknya kalau kakek besok pergi ke Mataram, aku akan bunuh diri. Demikian juga kau, Nduk. Kalau kau mau pergi ke Mataram, aku pun akan bunuh diri. Untuk apa hidup jika tidak dihargai lagi? Loh. Lah kok malah jadi kamu yang sewo toh? Hah? Kita ini akan mencoba menyelesaikan persoalan anak kita. Kita harus dewasa, Nek. Mikir yang dalam, yang luas. Jangan biarkan pikiran kita kusut. Baik, kalau kau tidak mengizinkan aku nyusul anakmu ke Mataram, ya sudah. Manusia hidup selalu repot. Akulah yang membuatmu repot, Kek, Nek. Yang penting adalah bagaimana
Kamu sekarang tetap tinggal di sini, Nduk. Jaga kandunganmu baik-baik, karena kau sedang mengandung. Itu pikirkan, jika Sukmo tak ada di sini, biarkan saja. Kau rawat kandunganmu sebaik-baiknya. Aku ikhlaskan. Aku relakan Aji Sukmo pergi karena tidak mau mendengarkan aku lagi. Mudah-mudahan saja adiknya bisa menjadi orang yang baik, tidak nakal seperti kakaknya. Bicara sama kamu memang tidak ada habisnya. Maunya menang sendiri. Mau apa lagi? Mau apa lagi, Kek? Kau juga menjengkelkan. Sudahlah, Nek, Kek. Jangan memperpanjang masalah dan jangan membuat masalah baru. Kami sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Dengarkanlah, Nek, Kek. Kakang Wari berpesan padaku agar menyampaikan hal ini pada kakek dan nenek. Lah katakanlah, Tondo. Apa yang dipesankan suamimu padamu itu? Iya, cepat. Katakanlah pada kami, Nduk. Kakang Wari tidak bisa kutahan lagi. Ia pamit padaku untuk turun ke medan laga. Ia akan ikut berperang. Dan aku disuruh membeli kembang boreh dan kemenyan untuk mengutuki kepergiannya. Kalau ia tidak kembali ke sini, artinya ia mati. Mata Nyai Wulung melotot, tak percaya mendengarkan apa yang diucapkan menantunya barusan. Tubuhnya menjadi lemas dan memandang suaminya dengan tatapan nanar. Sementara Nini Wari hanya bisa menunduk. Hatinya sedih bagaikan teriris sembilu. Sementara itu, Ki Warih melarikan kudanya sekencang-kencangnya langsung menuju ke Mataram. Dari tengah malam, pagi hingga malam kembali, dia naik kuda tak henti-henti. Dia terus memacu si hitam sekencang-kencangnya hingga sampai ke Mataram. Maafkan aku, Hitam, apabila aku menyiksamu malam, siang, hingga malam lagi terus berlari. Maafkan aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku harus mendapatkan pacingan itu, Hitam. Harus. Makanlah dulu, merumputlah. Dan kau boleh minum air sepuas-puasmu. Minumlah dan makanlah. Kanjeng Sinuwun tidak ada di istana. Dia telah turun ke medan peperangan. Tidak baik bila aku ongkang-ongkang kaki. Aku pun akan turun ke medan laga bersamamu. Kau mau, Hitam? Baiklah. Artinya kau mau. Ki Wari? Oh, kau Sosok. Aku ingin bertemu Kanjeng Sinuwun, tetapi beliau tidak ada. Iya, Kanjeng Sinuwun turun ke medan peperangan. Yang ada di istana hanya prajurit-prajurit pengawal bawahanku. Ada apa, Ki? Apakah aku bisa membantumu? Apakah kau tahu kemana Kanjeng Sinuwun pergi? Maksudku, beliau pergi ke kantong pertahanan yang mana? Ke Boyolali, ke Prambanan? Atau langsung ke Tambak Uwos? Atau pergi ke Demak Bintoro? Mengenai kepergian beliau, aku tidak tahu kemana arah yang dituju, Ki. Tetapi, kau bisa menemui Kanjeng Putri Brangti atau Kanjeng Putri Brangsi. Mereka pasti tahu, karena mereka yang memegang semua rumah tangga di sini. Kalau mau bertemu, ayolah, kuantarkan. Terima kasih Sosok. Ayolah, kuantarkan menghadap Kanjeng Putri. Kau bisa mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya dari Kanjeng Putri berdua. Ayolah, Ki. Ki Warih ragu-ragu mengikuti langkah Sosok menuju ke ruang dalam istana Mataram. Hatinya berdebar-debar karena tidak tahu apa yang akan disampaikan pada Putri Brangti dan Putri Brangsi. Dia sungguh tidak enak, lebih-lebih tanggung jawabnya sebagai seorang seniman di istana Mataram. Dari kejauhan dia melihat Putri Brangti dan Putri Brangsi sedang duduk di Taman Kaputren. Ki Warih ragu-ragu sekali ketika melangkah memasuki ruang kedaton istana. Lebih-lebih ketika sampai di depan Kaputren. Dia melihat para putri raja ada di sana.
dia melihat Putri Brangti dan Putri Brangsih duduk di Taman Kaputren. Dan ketika sampai di tempat itu, dia pun merunduk dan berjalan sambil jongkok bersama sosok sang pengawal. Hamba mohon ampun Kanjeng Putri. Hamba menghadap. Ada apa pengawal? Hamba mengantarkan Ki Warih juru taman Istana Mataram yang dipercaya Sang Prabu. Salam hormat dan sembah hamba, Kanjeng Putri. Salam sembah dan hormatmu kuterima Ki Warih. Duduklah yang baik. Adakah yang dapat kubantu? Ampunkan hamba, Kanjeng Putri. Hamba datang ke sini mohon keterangan kemana Kanjeng Sinuhun pergi di kantong pertahanan. Maksud hamba, di daerah mana Kanjeng Sinuhun pergi? Kalau itu yang kau tanyakan, biarlah Nimas Brangsih yang menjelaskannya. Silakan Nimas. Kalau kau ingin menemui Kang Mas Jolang, kau bisa pergi ke Boyolali. Kalau di Boyolali tidak ada, kau bisa mencarinya di Prambanan. Sebab di sanalah Kang Mas pergi. Ke Boyolali atau ke Prambanan? Iya, sebab orang-orang Demak Bintoro telah sampai di Jatisari. Peperangan semakin panas dan nampaknya kita menghadapi kesulitan, Ki Warih. Hamba ingin menemui Kanjeng Sinuhun. Apakah Kanjeng Putri berdua memperkenankan? Kalau memang itu penting, kenapa tidak? Tetapi kau harus hati-hati Ki Warih. Sebab keadaan gawat sekali. Bala tentara yang dipimpin oleh Paman Mangkubumi terpukul mundur. Bahkan ratusan prajurit telah tewas. Demikian pula prajurit-prajurit yang dipimpin oleh Kang Mas Joirogo. Ratusan tewas di medan peperangan. Yang ada di atas angin hanya orang-orang yang di bawah pimpinan Paman Singosari dan Paman Godo Mestoko. Nampaknya mereka ada di atas angin. Tetapi kita benar-benar kerepotan menghadapi kenakalan Kang Mas Kajuron. Nampaknya keadaan semakin gawat, Kanjeng Putri. Jagalah dirimu baik-baik Ki Warih. Jangan sampai terjadi sesuatu atasmu. Dengan memberikan izin kepadamu, artinya aku bertanggung jawab atas dirimu. Kang Mbok Permaisuri saat ini sedang diamankan. Demikian pula dengan putra-putri Kang Mas Jolang. Semua tidak ada di istana. Hamba mengerti, Kanjeng Putri. Kalau kau akan pergi ke Boyolali, kau harus membawa pengawal, Ki Warih. Jangan sampai kau ke sana seorang diri. Sosok, Hamba Kanjeng Putri. ku minta kau perintahkan 10 prajurit untuk mengawal Ki Warih. Hamba Kanjeng Putri. Kalau kau sudah menemui Kang Mas Prabu, kau segera kembali pada tugas dan kewajiban Warih. Jangan sampai kau mengecewakan Kang Mas Prabu. Hamba Kanjeng Putri. Terima kasih atas keterangan Kanjeng Putri. Hamba akan berangkat sekarang. Ki Warih dan sosok menghaturkan sembah, lalu meninggalkan ruang Kaputren. Setelah mundur beberapa tombak, mereka pun bangkit perlahan dan meninggalkan istana. Ki Warih menunggang kudanya disertai 10 prajurit pilihan. Ki Warih disertai 10 prajurit pilihan menuju ke Boyolali. Sementara itu di Ungaran, di Boyolali dan daerah-daerah kantong pertahanan terjadi pertempuran yang amat dahsyat. Para prajurit Demak Bintoro membabi buta menghajar orang-orang Mataram. Mundur! Berlindung! Mundur! Ayo mundur! Masing-masing harap mempertahankan diri dan mencari perlindungan. Mundur! Serbu! Jangan beri kesempatan pada orang-orang Mataram. Hancurkan musuh. Jangan sampai ada yang tersisa. Hancurkan musuh, hancurkan. Kibarkan panji-panji Demak Bintoro. Hancurkan Mataram. Bagus. Bagus sekali Paman Gending. Kau nampaknya yang menyulut kerusuhan ini. Dan aku tidak akan membiarkan.
Ternyata kau cukup jeli, Mangkubumi. Aku tidak akan mundur selangkah pun. Aku membela kebenaran dan aku ingin menegakkan hukum di Mataram. Berontak! Barangkali menurut matamu aku ini seorang pemberontak, Mangkubumi. Tetapi menurut mataku, kau adalah otak-otak keributan di Mataram. Kaulah yang menginginkan keributan ini. Kau tidak adil, Mangkubumi. Kau tidak adil. Apa maksudmu aku tidak adil, Paman Gending? Kau sudah tua, tetapi kau sungguh tidak tahu diri. Aku akan membunuh. Bagus sekali. Aku bangga apabila kau bisa membunuhku. Dan aku akan bersuka cita apabila mati di tanganmu. Tetapi jangan mimpi apabila kau bisa membunuh Gending. Paman Gending, pedangku masih panjang. Kau lihat noda-noda darah nampak mengering di pedangku. Ratusan prajuritmu telah kubunuh. Dan sekarang tinggal giliranmu. Tak tahu malu. Kau menarik mundur pasukanmu, Mangkubumi. Dan sekarang kau hendak membunuh Gending, ha? Jangan mimpi. Kalau kau bisa menghunus pedangmu seperti ini, kau pikir aku pun tak mampu, ha? Ayo kita maju, mempertahankan diri. Kita bertarung secara jantan, Mangkubumi. Kaulah pendekar Mataram yang ditakuti banyak musuh, tetapi Gending tidak akan gentar. Gending akan tetap maju dan tetap maju. Gending akan tetap di atas angin. Kau akan menyusul prajurit-prajurit Mataram yang terkapar di lindas pedang. Tutup mulutmu. Patih Gending dan Pangeran Mangkubumi bertarung habis-habisan. Mereka saling melompat, membabat dan menerjang. Patih Gending tercecer karena Pangeran Mangkubumi begitu ganas menyerangnya. Namun dia memiliki gerakan-gerakan yang lincah dan dahsyat. Sambaran-sambaran pedangnya pun mampu mengimbangi sabetan-sabetan Pangeran Mangkubumi. Perkelahian mereka semakin cepat. Sabetan-sabetan pedang mereka berubah menjadi gulungan-gulungan sinar yang menyilaukan. Pertarungan itu begitu mengerikan. Benturan-benturan senjata tajam itu menciptakan percikan-percikan api yang menyilaukan. Mampuslah kau. Hei, jangan lari bajingan. Karena terdesak hebat, maka Patih Gending melompat. Tubuhnya melesat lenyap dari hadapan Patih Mangkubumi. Dia berlindung di antara para prajurit Demak Bintoro yang menghambur bagaikan lebah lepas dari sarangnya. Pangeran Mangkubumi sempat kebingungan dan keteter menghadapi prajurit-prajurit Demak Bintoro yang mengamuk kesehatanan. Pangeran Mangkubumi tidak mau kehilangan nyawanya. Dia pun kemudian melesat, meloncat mundur dan berlindung. Pertarungan semakin sengit. Kepala tentara Mataram terpukul mundur. Sementara di tempat lain, Pangeran Singosari sedang mengamuk menghadapi seorang pimpinan bala tentara Demak Bintoro. Ternyata kau ada di sini juga, Paman. Tak kukira kau mendukung pemberontak. Orang-orang Mataram telah terpukul mundur, Singosari. Kau ingin menyerahkan nyawamu kepadaku, ha? Kalau orang Mataram telah menggelindingkan kepala Kakang Tondonegoro, maka sebagai tebusannya, aku pun akan memenggal kepalamu. Aku akan memenggal kepala mereka. Aku ingin mengumpulkan kepala para pangeran Mataram. Orang tua tidak tahu diri. Kau ternyata mendukung pemberontak, dan kau harus menebus kekeliruanmu itu, Adipati Panjang. Pertarungan antara Pangeran Singosari dan Adipati Panjar sungguh dahsyat. Mereka saling menyabetkan pedang. Benturan-benturan pedang mereka menimbulkan percikan-percikan api. Mereka saling mencecar, menerjang, menyabet, melenting. Mereka saling menyeruduk tak mengenal ampun. Sekali-kali sabetan pedang Pangeran Singosari mengenai tubuh Adipati Panjar hingga lengannya pun sudah berdarah.
Hebat sekali kau, Singosari. Kau berhasil melukai lenganku. Tapi kau jangan keburu bangga, Singosari. Aku pun bisa melakukan hal yang sama. Jangan banyak omong, Adipati Panjang. Ayo, kita telah turun di medan laga dan kita berperang dengan jantung. Ayo, kalau kau mampu melakukannya, jangan banyak bicara. Ayo, sabetkanlah pedangmu dan aku telah sabar menunggu. Terimalah balasanku, Singosari. Ayo, katanya kau memiliki kemampuan yang luar biasa. Tangan kananmu telah kehilangan pakaiannya yang terbaik. Jari-jarimu telah putus dan kau hanya bisa meringis. Ayo, gunakan tangan kirimu dan kita lanjutkan perkelahian ini. Kau harus menebus semua ini dengan mahal, Adipati Panjang. Karena kau membela orang yang salah, maka nyawamu pun akan melayang ke neraka. Aku akan segera mengirimmu ke neraka. Kau harus menebus semua ini. Jangan banyak omong. Aku telah memberikan kesempatan padamu untuk bernapas yang terakhir. Hiruplah napasmu dalam-dalam dan hiruplah udara segar sepuas-puasnya sebelum kepalamu terpisah dari tubuhmu. Singosari, kau lancang mulut. Aku tidak akan menyerah kepadamu. Dengan menggunakan tangan kirinya, Adipati Panjer mengamuk seperti orang kesetanan. Dia sudah tidak memikirkan nyawanya lagi. Yang ada dalam hati dan pikirannya adalah balas dendam dan nafsu untuk membunuh. Sehingga dia tidak memperhitungkan lagi apabila lawan tandingnya masih memiliki kekuatan tanding yang luar biasa. Pangeran Singosari dengan dahsyat melompat, menerjang, melenting dan menyabetkan pedangnya yang amat tajam. Kilatan-kilatan cahaya pedang makin mengerikan dan nyaris leher Adipati Panjer terkena sabetan pedang Pangeran Singosari. Nah, bagaimana akhir pertarungan ini? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.